Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas EP 22C. Di sini kami akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahma dengan NIM 105711108322. Di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Denny Handika Pratama dengan NIM 105711107722. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tawakal NIM 105711108122. Saya sebagai pemateri. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan ini berasal dari kata wirausaha dalam bahasa Indonesia. Wirausaha merupakan gabungan dari wira yang artinya gagah, berani, perkasa, dan usaha yang berarti bisnis. Pengertian kewirausahaan adalah ilmu atau konsep tentang menjadi seseorang yang berani dalam membangun bisnis. Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dan lain-lain. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama mereka. Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan dengan titik berat atau penekanan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah 1. Richard Cantillon pada tahun 1775 di mana kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Adapun ciri-ciri dan watak kewirausahaan. A. Percaya diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. B. Berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun, dan pengembangannya beroleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, dan semangat berprestasi. C. Keberanian mengambil risiko. Kewirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. D. Kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepelaporan, keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelapor baik dalam proses produksi maupun pemasaran. E. Berorientasi ke masa depan. Wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang. Jenis kewirausahaan. Kewirausahaan bisa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A. Inovatif, entrepreneurship, inovasi. Sikap kewirausahaan yang selalu mencoba sesuatu yang baru. Kewirausahaan jenis ini fokus kepada menciptakan peluang ketimbang menunggu peluang. Contohnya adalah Elon Musk dengan membuat Tesla, mobil listrik yang dikomersialisasi dengan benar. B. Imitatif entrepreneurship, tiruan. Sikap kewirausahaan yang meniru sebuah produk atau jasa yang sudah
terbukti sukses. Contohnya adalah ketika ada suatu kuliner yang terkenal dan sukses seperti Crofile, semua orang akan berlomba-lomba meniru dan membuat Crofle. C. Fabian Entrepreneurship, sikap kewirausahaan yang melakukan segala dengan berhati-hati. Seseorang dengan sikap kewirausahaan ini cenderung lambat ketika ingin membuka suatu usaha. Sikap kewirausahaan ini cenderung lambat ketika membuka suatu usaha karena banyak sekali yang jadi pertimbangan. Apabila terlalu lama, peluang yang tadinya besar bisa menjadi redup atau sudah terlambat karena sudah banyak pemainnya. D. Drone entrepreneurship, sikap kewirausahaan yang buruk karena menolak untuk mengambil yang ada dan cenderung pasif ketika ada perubahan pada minat dan permintaan dari target pasar, bahkan ketika usahanya dalam keadaan rugi dan tidak berjalan. Seseorang dengan sikap kewirausahaan ini tidak berani untuk berubah. Contohnya, A adalah sebuah restoran tua yang menolak untuk memasukkan restorannya aplikasi ojek online karena malas. Proses kewirausahaan. Adapun tahap kewirausahaan secara umum yaitu 1. Tahap memulai, tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi, atau jasa. 2. Tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seseorang wirausahaan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. 3. Mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahaan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti usaha menjadi mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Carol Noire yang diikuti oleh Bikraf 1996, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi-inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi namun di luar pribadi seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembangan menjadi wirausaha yang besar secara internal. Keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman, sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembangan menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Secara ringkas, model proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap berikut. 1. Proses inovasi. Faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman.
Faktor lingkungan yang mendorong inovasi yaitu adanya peluang, pengalaman, dan kreativitas. 2. Proses pemicu. Beberapa faktor personal yang mendorong pemicu, artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak ada pekerjaan lain, dorongan karena faktor usia, dan keberanian untuk menanggung resiko. Faktor-faktor lingkungan yang mendorong menjadi pemicu bisnis yaitu sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya tabungan, modal, warisan, dan memiliki bangunan yang strategis, mengikuti latihan-latihan bisnis, kursus bisnis, dan sebagainya. 3. Proses pelaksanaan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah siap mental secara total, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi adalah pesaing, pelanggan, pemasok, investor, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. 4. Proses pertumbuhan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah adanya seorang wirausaha yang telah siap mental secara total, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Dalam berusaha, seorang wirausahawan harus mampu melakukan inovasi, mengubah tantangan menjadi peluang, menciptakan permintaan melalui penuhan baru, dan dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam mengevaluasi ide, seorang wirausahawan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa aspek pertimbangan yang dapat dilakukan sebelum seorang wirausahawan memulai usahanya. 1. Mengetahui jumlah permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Kemampuan untuk melihat peluang yang ada sangat bergantung pada kemampuan seorang wirausahawan dalam menganalisis pasar yang meliputi aspek analisis demografi pasar, analisis serta tingkah laku pesaing, analisis keunggulan bersaing pesaing, dan kevakuman pesaing. 2. Kemampuan mengamati pintu peluang. Seorang wirausaha harus dapat mengamati pintu peluang yang ada di pasar dengan cara produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kerugian teknik harus terukur. Pesaing tidak memiliki teknologi yang canggih. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi yang kuat dalam mempertahankan posisi pasarnya. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber daya untuk menghasilkan produk. 3. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Seorang wirausaha harus bisa mencari dan mengimplementasikan strategi untuk mempertahankan posisi usahanya dengan cara mencari kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan pesaing, melihat tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam mengembangkan produknya, seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru. Mari kita sudahi. Cukup sampai di sini. Sekian saja. Terima kasih.